Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kepercayaan untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tengah wabah pandemi. Tentunya sangat istimewa. Selain kita sedang mengantisipasi ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita, tentunya kita juga dituntut untuk melakukan praktek ibadah Ramadan dengan penuh kehusyuan. Pemirsa Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang satu tema dari ayat Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan. Tentu ini akan sangat panjang kalau kita bahas dari berbagai tafsir, ya. Tetapi kita akan bahas secara sederhana, yaitu kalimat takwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun itu arahnya kemana? Dan kenapa dikaitkan dengan saum? Dalam hal ini praktek saum Ramadan. Apa hubungannya? Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lughah, sisi kebahasaan, kalimat takwa itu punya banyak sekali makna yang dipadankan dengan kalimat takwa. Pertama, bahwa takwa dikatakan sebagai upaya untuk menghindari. Yang kedua, takwa itu khauf, takut. Yang ketiga, takwa itu penuh kehati-hatian. Sebagaimana dalam berbagai atau beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan kalimat takwa dengan berbagai derivatnya. Ada yang menggunakan bentuk perintah, ada yang menggunakan bentuk fi'il mudhari, ada yang menggunakan isim fa'il dan sebagainya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menggunakan pendekatan fi'il mudhari. Intinya menggunakan fi'il, tidak menggunakan isim fa'il, dan itu juga akan mempengaruhi satu tafsiran terkait kalimat takwa di sini. Kita bahas kenapa takwa disebut upaya untuk menghindari. Kalau misalkan kita ketemu atau bertemu dengan binatang buas, pasti kita akan menghindar. Kenapa menghindar? Agar kita tidak menjadi korban atau tidak menjadi santapan dari kebuasan binatang buas itu. Nah, ketika secara bahasa disebut takwa sebagai upaya untuk menghindari dari mana? Apakah menghindari dari Allah? Tentu bukan. Bukan menghindari dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi menghindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, menghindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat takwa secara bahasa. Yang kedua, takut. Kalimat takwa diartikan sebagai takut, itu artinya takut dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, membahayakan manusia. Kalau kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya manusia itu dituntut untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kehati-hatian. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah ditanya soal takwa, dan beliau mendeskripsikan takwa itu sebagai upaya berhati-hati. Apa kata Umar? Takwa itu adalah ketika berjalan di atas jalan yang penuh duri, maka kita akan sangat berhati-hati melalui jalan tersebut.
Selanjutnya, apa hubungannya takwa dengan praktik ibadah saum? Kenapa saum ini dipungkas dalam ayat ini dengan kalimat la'allakum tattaqun? La'alla sendiri itu adalah taroji, harapan yang mungkin bisa diwujudkan, kemungkinannya tinggi, berbeda dengan tamani, harapan yang mustahil untuk diwujudkan. Nah, artinya hubungan saum dengan takwa itu adalah bagaimana saum ini sebagai kerja amal soleh yang menjadikan manusia, membentuk manusia sebagai manusia yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah di sini menggunakan kalimat tatakun. Tatakun sendiri sebagai bentuk dari fi'il atau kata kerja. Artinya, saum itu bukan satu-satunya amal soleh, bukan satu-satunya kerja ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum hanya satu dari sekian banyak kerja ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya tatakun, tidak menggunakan isim fa'il. Berbeda ketika Allah menggunakan kalimat dengan isim fa'il. Itu sudah dipredikati bahwa manusia itu sebagai manusia yang takwa. Artinya dia mengerjakan perbuatan takwa secara kontinu, terus-menerus. Nah, kalau di sini hanya sebagai perbuatan takwanya saja, bahwa saum adalah bagian dari perbuatan takwa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pemirsa Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan saum ini punya hubungan yang cukup menarik juga. Dari sisi lugah, saum itu punya makna al-imsak, menahan. Tentu menurut ulama fikih bukan hanya sebatas menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari aktivitas suami istri, ya, dalam tanda petik. Bukan hanya itu saja. Ada cakupan yang lebih luas dari itu, diantaranya adalah menahan diri dari segala aktivitas yang dapat membatalkan saumnya, menahan diri dari segala aktivitas yang bisa membatalkan sifat-sifat kemanusiaan kita, menahan diri dari segala aktivitas yang bisa menanggalkan ketauhidan kita dan sebagainya. Hadirin pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, takwa itu sendiri akan sangat berhubungan erat dengan konteks yang lain selain menahan dari gejolak dan menahan dari makan minum, ya. Salah satunya yang menarik, kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa la'allakum tattaqun di sana adalah supaya manusia itu ketika melakukan saum bisa melemahkan syahwat, melemahkan syahwatnya, sehingga ketika melakukan saum itu diupayakan manusia itu melemahkan aktivitas maksiatnya, dia menjaga diri dari syahwatnya, dia menjaga diri dari maksiatnya. Itulah takwa. Kenapa harus saum? Orang yang saum akan menahan diri dari aktivitas maksiat, sehingga orang yang menahan diri dari aktivitas maksiat itu dikatakan sebagai orang yang tatakun, yang sedang melakukan praktek ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya makna dari la'allakum tattaqun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Sebetulnya sangat banyak sekali perspektif-perspektif lain dari berbagai sudut pandang tafsir, ya. Tetapi karena kajiannya terbatas, kita cukupkan kajian takwa untuk hari ini, dan kita akan sambung di kemudian hari membahas takwa dari perspektif lain. Intinya,
Allah dengan ibadah saum ingin menjadikan ibadah saum ini sebagai medium manusia untuk melakukan satu perubahan yang kontinu dengan kerja yang konkret, yaitu kerja ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum Ramadan kali ini adalah saum yang bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul fokus, khusyuk dan concern dalam praktek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.